Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Nabila dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan mengerjakan UTS praktikum kelas C. Jadi di sini disebutkan mahasiswa membuat video work tentang mini project. Yang pertama itu kita akan membahas struktur program. Jadi, di sini kita harus menjelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular dan sebutkan package utamanya, tampilkan struktur folder dan isi folder. Jadi, di perintah yang pertama itu kan struktur program ya. Program yang saya buat ini dibangun dengan arsitektur modular dan menggunakan dua package utama, yaitu ada package sensor dan main. Ini package sensor, sensor simulator, dan ini main. Oke, nih, eh sorry, jadi ini paket sensor dan ini paket main. Nah, jadi di dalam modul sensor ini terdapat beberapa kelas. Berisikan kelas besarnya itu ada kelas sensor. Nah, di dalam kelas sensor itu ada subkelas. Subkelasnya itu ada kelas PM25 sensor, terus PMCO sensor, sama noise sensor. Dan satunya itu ini kelas besar atau kelas utama lainnya yaitu kelas location. Nah, untuk sementara di filemain ini digunakan untuk atau berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang menyediakan menu interaktif. Menu interaktif. Nah, menu-menu interaktif. Nah, jadi ini adalah struktur programnya seperti ini, ada Smart City, modul monitoring, main NPM, terus modul sensor, sensor simulator. Oke. Untuk yang kedua, itu kita akan menjelaskan implementasi OPP dan inheritance-nya. Di sini kita dijelaskan bahwa sistem menggunakan OPP untuk mempresentasikan kendaraan dan slot parkir. Ini sepertinya slot parkir kelas B, dan untuk kelas C itu kita tentang monitoring kualitas udara. Nah, jadi di sini juga kita akan menjelaskan atribut serta metode yang ada pada setiap kelas dan tampilkan kode kelas beserta inheritance-nya, serta contoh instansi objek dan pemanggilan metodenya. Oke. Jadi di di project yang saya buat ini tentang monitoring kualitas udara itu program ini menggunakan konsep objective oriented programming atau OPP, OOP dan inheritance untuk merepresentasikan sistem pemantauan kualitas udara. Nah, kelas sensor, tadi ya kelas sensor. Nah, kelas sensor ini adalah superkelasnya yang menyimpan waktu pencatatan timestamp dan metode update. Nah, dan metode update untuk kelas PM25 sensor, CO sensor dan sensor ini merupakan subkelas. Yang saya katakan di awal tadi ini adalah subkelasnya. Jadi kelas PM25 sensor, CO sensor, noise sensor itu adalah subkelasnya. Nah, kelas ketiga ini, kelas location, ini digunakan untuk menggabungkan ketiga sensor dan menyimpan riwayat datanya, data sensornya. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data riwayat sensornya. Contoh inheritance dan OPP-nya itu di kelas sensor mana ya? Nah, ini adalah contoh inheritance dan OPP-nya. Di dev ini self titik timestamp date now ini digunakan untuk menambahkan atribut timestamp untuk pencatatan waktu data. Oke, ini yang dev update timestamp ini digunakan untuk mengupdate timestamp saat data dihasilkan. Nah, sama ini ada di kelas PM25 sensor. Ini mana ya, kelas PM25 sensor ini adalah inheritance atau inherit from sensornya atau dari sensornya. Nih.
itu dep init, self, super init, self, titik VM25, terus run random uniform 0,402, terus sama cek status, dep status. Nah, ini bagian dari inherit from sensornya. Contoh instansiasi dan metodenya itu ada di location ini, di location sel kecamatan, kelurahan. Ini ada di sini, sel generate data. Nah, sini. Ini adalah contoh instansiasi dan metodenya. Oke. Untuk yang ketiga itu adalah implementasi dan exception handling. Jadi, di program ini juga menerapkan exception handling untuk menangani input dan file error. Contohnya ini kita lihat potongan kodenya ada di sini kayaknya. Ada di sini. Ini adalah potongan kode dari implementasi exception handlingnya untuk menangani input data atau input file yang error. Itu ada try, pilih init, input, pilih menu, exception value error, print, input harus berupa angka, continue. Ini adalah exception handlingnya sampai ke mana? Continue. Sama try, ada try lagi tuh deh. Nah, nih sampai sini ini adalah ini exception handling. Oke, kita ke soal yang keempat ya. Itu adalah implementasi generator, iterator, dan closure. Itu kita disuruh menunjukkan implementasi dari konsep ini pada program. Oke. Jadi program ini juga mengimplementasikannya. Jadi generator itu sebelumnya generator itu digunakan untuk menghasilkan data sensor secara berkala. Dengan iterator itu untuk membaca ringkasan riwayat. Nah, yang iterator kayaknya kita generator, iterator bukan closure tapi pakai lambda atau sama saja. Nah, yang itu tuh kita menggunakan lambda. Lambda digunakan untuk pencarian lokasi dengan cepat. Kita lihat kodenya. Mana ya? Lambda. Nah, ini. Untuk potongan generatornya, untuk potongan kode generatornya itu kita akan menggunakan dep generator data sensor lokasi durasi 300. Mana ya? Kita lihat. Def generator data. Generator data. Ringkasan. Nah, ini. Ini def generator datanya. Ini adalah potongan generatornya sampai ke time slip dan interval. Ini. Jadi ini depth generator datanya. Contoh potongan generatornya, kode generatornya. Nah, untuk yang iterator. Iterator itu potongan kodenya ada di kelas riwayat iterator. Di sini. Jadi ini adalah potongan kodenya, potongan kode iteratornya. Ini iterator, ini generator. Yang iterator itu kita akan yang iterator itu ini dia kelasnya riwayat iterator. Jadi riwayat iterator itu untuk membaca ringkasan riwayat. Jadi ini digunakan untuk membaca ringkasan riwayatnya. Sedangkan yang generator itu untuk menghasilkan data sensor secara berkala. Dan yang lambda, mana lambda ya? Terdelapkan lambda. Nah, ini.
Ini yang lambda. Nah, hasil sama dengan list filter lambda 1 str1 lower, terus nama lokasi lower, lokasi list sampai sini nih ini adalah lambda ya. Yang kelima itu kita disuruh untuk mendemokan programnya atau merunning keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsinya masing-masing. Oke, kita running. Run. Oke. Ini. Di sini kita disuruh memilih menu. Kita coba pilih menu yang pertama. Di sini kita harus disuruh menambahkan lokasi pemantauannya. Nah, kita masukkan lokasi pemantauannya itu Talang Padang, Waihalom. Ini Talang Padang ini kecamatan dan kelurahannya itu Waihalomnya. Kita enter. Ini kita menjelaskan yang pertama dulu. Tambahkan lokasi pemantauan. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini adalah kodenya. Kode untuk menghasilkan output tambahkan lokasi pemantauan. If pilih sama dengan 1, itu kita disuruh untuk memasukkan nama lokasi. Seperti tadi kita udah memasukkan nama lokasi. Dan mengikuti format yang ada di kode, itu kecamatan dan kelurahan. Setelah itu, lokasi sudah terdaftar, lokasi berhasil ditambahkan. Oke. Ini kita akan pilih menu yang kedua. Jadi menu yang kedua ini dia akan menghasilkan lokasi Talang Padang, Waihalom dengan dia akan mengeluarkan output itu PM2.5 itu 240,17 itu berbahaya. Terus CO-nya itu 19.62 itu aman dan kebisingannya itu 75.67 itu normal. Kenapa dia bisa mengeluarkan output berbahaya? Aman, normal itu dapat dari mana? Itu didapatkan dari sini. Bukan dari sini. Tapi ini kodenya, kode buat mengeluarkan output seperti ini. Dan ini untuk apa ya? Untuk menghasilkan berbahaya, aman, normal ini kita bisa melihat di sini. Mana ya? Nah, jadi ini di kelas ini. Jadi kelas dan subkelasnya ini akan menentukan dia berbahaya, aman atau normalnya itu dari sini. Nih. Dari tadi kan dia PM25-nya itu dia berbahaya dengan nilainya itu 240,17. Kenapa dia bisa berbahaya? Karena kalau dia kurang dari 50 itu sama dengan itu kurang lebih 50 itu dia bakal mengeluarkan output baik. Nah, kalau dia lebih atau kurang dari dia atau kalau dia kurang dari 100 itu dia akan mengeluarkan output sedang. Nah, kenapa dia tadi mengeluarkan output berbahaya? Karena dia lebih dari 100 nilainya. Dia nilai dia ini 240,17 berbahaya. Makanya status dia berbahaya. Jika dia kurang dari 100 itu maka dia akan mengeluarkan output sedang. Kalau dia kurang dari 50 itu maka dia akan mengeluarkan output baik atau statusnya baik gitu. Nanti kalau kurang dari 100 itu sedang, kurang dari 50 itu baik gitu. Kalau lebih dari 100 itu dia berbahaya. Contohnya seperti ini. Yang di lokasi Talang Padang dia PM25-nya itu dia 240. Maka statusnya berbahaya. Nah, yang CO itu didapatkan dari sini. Kelas CO sensornya. Nah, jadi di kelas CO sensor ini dia dikatakan aman karena dia kurang dari 35. Kalau dia di atas 35, lebih dari 35 itu maka dia akan mengeluarkan output bahaya. Nah, sedangkan yang kebisingan itu dihasilkan dari noise sensor. Nah, noise sensor ini. Kalau dia kurang dari 60, dia akan statusnya rendah. Tapi kalau dia kurang dari 90, itu dia maka statusnya normal. Kalau dia lebih dari 90, maka itu status dia akan tinggi. Contoh seperti ini 75 yang di Talang Padang ini faktor kebisingannya itu 75,67. Itu normal.
karena dia kurang dari 90. Oke. Selanjutnya kita akan pilih menu yang ketiga. Menu yang ketiga. Di sini sama seperti yang perintah pertama atau menu yang pertama, itu kita disuruh masukkan nama lokasi dengan format kecamatan dan kelurahannya. Oke, kita talang Padang lagi. Waihalong. Oke. Di sini dia langsung mengeluarkan datanya. Tadi kalau kita pilih satu ini dia tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan data, tapi dia bahkan mengeluarkan output berhasil ditambahkan. Nah, kalau untuk melihat datanya itu kita harus pilih menu yang kedua. Nanti baru dia mengeluarkan datanya. Sedangkan untuk yang ketiga, ini kita tinggal pilih masukkan lokasi sama seperti yang pertama tadi, Talang Padang Waihalom, tapi dia langsung mengeluarkan data sekaligus. Kayak data untuk Talang Padang Waihalom itu PM25. 25 itu berbahaya tadi. Untuk CO-nya itu kualitas CO-nya itu dia 19,62 aman. Kebisingannya tadi 75,67 normal. Ini untuk mengeluarkan output seperti ini kita bisa menambahkan kode seperti ini. Nah, elif pilih 3. Masukkan nama lokasi, format kecamatan, dan cari lokasi nama. Terus ini data, terus dia akan mengeluarkan print PM25, CO, dan faktor kebisingan. Oke, selanjutnya kita pilih menu yang keempat. Aduh, sorry, salah, keempat. Di sini kita disuruh memasukkan nama lokasi, sama seperti yang pertama dan ketiga. Talang Padang Waihalom. Nah, jadi di sini dia ketika kita memasukkan nama lokasi tersebut, dia akan memulai pengumpulan datanya untuk lokasi Talang Padang Waihalom selama 20 detik. Sebenarnya kalau dia tidak mau menunggu lama, kalau kita tidak mau menunggu lama, itu kita bisa ubah. Ubahnya kita akan mengubah di sini nih. Ini bisa dengan cepat kayak 5 menit atau 10 menit. Nah, di sini durasi ini bisa diubah. Nggak harus 20, dia bisa diubah menjadi 10, 15, terus 5, terus bahkan 25, 30 tuh bisa banget. Ini nih, di sini kita bisa diubah. Nah, oke, ini dia yang ke menu yang keempat. Ini dia akan ketika dia sudah mengumpulkan datanya, ini dia akan mengeluarkan output riwayat data itu timestamp 2025 tanggal 20 bulan 5, ini faktor kebisingannya segini. Nah, terus ini waktunya, terus ada CO, terus kebisingan, timestamps-nya. Ini udah dikeluarkan semua. Nah, yang di menu yang ke berapa ini? Yang keempat ini dia sekaligus mengeluarkan output ringkasan riwayat untuk Talang Padang Waihalom. Jadi dia mengeluarkan kayak gini. Dia kayak apa ya? Kayak merekap nih itu kayak PM25-nya minimalnya 17,06, maksimalnya tuh 388, rata-ratanya 220. Nah, yang CO minimalnya itu 3,88, maksimalnya 3,07, terus rata-ratanya 17,99. Nah, kebisingannya minimal 30,62, maksimalnya 93,81, rata-ratanya 59,56. Selanjutnya kita akan pilih menu yang ke-5. Nah, di sini kita menu yang kelima ini digunakan untuk simpan riwayat ke file. Menu yang kelima ini memasukkan nama lokasi yang datanya akan disimpan. Jadi kita akan memasukkan nama lokasi datanya yang akan disimpan ke riwayat sensor sini. Jadi kita sini Talang Padang Waihalom. Oke. Nah, ini dia mengeluarkan output seperti ini. Riwayat sensor untuk lokasi Talang Padang Waihalom berhasil disimpan ke riwayat sensor. Coba kita cek. Nah, dia sudah disimpan. Sudah disimpan di sini. Oke. Kita lanjut ke menu yang ke-6. Di menu yang ke-6 ini digunakan untuk membaca riwayat dari file. Oke. Sudah. Nah, ini isi file riwayat sensornya. Jadi
sudah terbaca ya, karena dia di sini kan perintahnya untuk baca riwayat dari file. Ini dia sudah melakukan filenya. Nah, di keenam ini, baca riwayat dari file. Oke, kita akan pilih menu yang ketujuh. Untuk mencari sensor dengan lambda. 7. Masukkan nama lokasi, format kecamatan Talang Padang. Di sini kan nama sama dengan input, masukkan nama lokasi, format kecamatan, kelurahan, cari sensor dengan lambda. Nah, itu kode pemanggilnya. Kita coba masukkan tadi Talang Padang. Talang Padang. Waihalom. Nah, jadi di menu yang ketujuh itu ketika kita sudah memasukkan nama lokasinya, itu dia akan mengeluarkan sini sensor di Talang Padang Waihalom PM25 itu 140,66 berbahaya, terus CO-nya 35,07 berbahaya, kebisingannya 30,62 rendah. Sama kayak tadi tuh yang di lambda, coba kita lihat kode lambda. Nah, jadi hasil list dia memfilter lambda 1 R1 lower nama lokasi list pasti ditemukan. Oke, ini kita sudah mengeluarkan output, berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita pilih menu yang ke-8. Itu menu yang ke-8 itu dia akan mengeluarkan output terima kasih keluar dari program. Nah, sama seperti terima kasih keluar dari program. Oke. Kita akan ketika kita sudah mendemo programnya, itu kita akan refleksi singkat. Di sini kita kayak hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Jadi, selama apa sih namanya, hal paling menantangnya dulu. Tantangan terbesar dalam proyek ini adalah menggabungkan banyaknya konsep Python seperti OPP, terus file processing, generator, lambda dalam satu sistem gitu kan. Itu sangat banyak. Jadi itu tantangan terbesarnya. Untuk pelajarannya, jadi kayak walaupun itu terlalu banyak itu, namun dari tantangan inilah gitu saya belajar bahwa bagaimana sih menyusun suatu program moduler yang sangat rapi gitu, atau yang rapi lah, yang reusable gitu, yang reusable terus dan sesuai dengan standar PEP 8 dan General Python. Jadi itulah pelajaran yang bisa saya ambil. Jadi ini sangat-sangat seru dan menantang karena proyeknya itu sangat bagus dan menjadi suatu pelajaran buat saya juga. Karena di sini ada kadang error, itu kita bisa tahu kan, bisa apa ya, kita bisa mencari tahu ini errornya di mana gitu kan, cara menghadapi error itu kayak mana, terus kok dia bisa tidak berjalan, berarti kodenya ada yang salah gitu. Itu sih pelajaran yang bisa didapat. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.